Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Penahan hujan ringan. Asap dan debu menyapu, dan sosok Kunwu Immortal berjubah merah melesat mundur seperti anak panah, hingga berjarak ratusan meter, dan sosok itu stabil. Wajahnya sangat berubah dan wajahnya terkejut. Satu pukulan untuk memecahkan pengepungan. Apakah ini kekuatan yang bisa dimiliki peri? Pembangkit tenaga listrik di Gunung Gantung yang jauh juga mengubah ekspresi mereka, dan dikejutkan oleh pukulan sombong ini. Kekuatan pohon Dewa Kunwu dapat menjebak Yang Maha Kuasa tingkat Taiwu. Dan kekuatan Kunwu Immortal berjubah Qi juga ada di kelas Taiwu. Dalam sekejap, apakah itu pohon suci Kunwu atau Dewa Kunwu berjubah merah, mereka semua terguncang oleh satu pukulan. Ketika mereka melihat Su Yi lagi, ekspresi semua orang berubah. Hanya itu. Dalam kehampaan, awan bertebaran dan sosok tinggi Su Yi terungkap. Dia memandang Kun Wuxian dengan jubah merah dan menggelengkan kepalanya sedikit. Huo keempat, kamu benar-benar mengecewakanku. Suara itu masih menggema, dan sosoknya tiba-tiba menghilang begitu saja. Kunwu Immortal berjubah merah menyusut, melambaikan tombak perunggu di tangannya, menyapu ke segala arah. Ledakan. Kekuatan api ilahi yang kejam menyapu dan menyebar, membakar kehampaan. Dalam sekejap, tinju meledak, menghantam langit seperti kekuatan penghancur, menghancurkan api ilahi di langit, dan berguling menuju Kunwu berjubah merah kekal. Kun Wuxian berjubah merah bergetar dengan seluruh kekuatannya, tombak perunggu itu bergetar hebat, dan hampir terbang. Qi dan darahnya bergejolak bersamanya. Itu membuatnya sulit dipercaya. Perlu dicatat bahwa bahkan jika dia menderita bencana di era Xianyun, kekuatannya masih di kelas Taiwu. Tapi sekarang, menghadapi Su Yi, yang hanya abadi, ada tanda-tanda dia tidak bisa menahannya. Bagaimana ini bisa mengejutkannya? Beritahu saya mengapa Anda memilih untuk bekerja sama dengan Gunung Gantung. Saya dapat memberi Anda kesempatan untuk menebus hubungan masa lalu Anda. Su Yi datang dari kejauhan dengan nada tenang. Gunung Gantung Donghai, dia tidak asing dengannya. Pendiri Gunung Xuankong, Yun Feijing, adalah salah satu musuh besar Wang Ye. Dalam pertempuran malam abadi, Yun Feijing dipenggal oleh pedang Wang Ye dan mati. Dia juga salah satu dari 21 alam besar yang mati di bawah tangan Wang Ye. Kun Wuxian berjubah Qi sebenarnya bekerja sama dengan Gunung Xuankong, dan bahkan tidak ragu-ragu untuk mengatur diri sendiri, yang membuat Su Yi sedih sekaligus marah. Pendamaian. Kun Wuxian berjubah merah tak kuasa menahan tawa, kenapa aku bersalah? Dia mengangkat tangannya tiba-tiba. Ledakan. Pohon Dewa Kunwu bergoyang, dan banyak cabang menari dengan liar, seperti cambuk dewa yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh dari langit, mencambuk Su Yi dengan ganas. Pada saat yang sama, Kun Wuxian berjubah merah mengeluarkan raungan panjang, melambaikan tombak perunggu, dan bergegas menuju Su Yi. Sikapnya garang, auranya sekuat api ilahi, dan kekuatan mengerikan dari peringkat Taiwu membuat dunia pucat. Su Yi tidak menghindar atau menghindar, lengan bajunya membengkak, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya, seperti pelangi menyilaukan yang naik dari tanah, mengalir deras. 10 arah. Paduan suara pedang bergema seperti gelombang pasang. Di mana pedang Qi menyapu, memotong cabang yang tak terhitung jumlahnya yang dicambuk, dan cabang yang patah seperti ular mati, terbang ke langit. Kekosongan itu dipotong dengan retakan panjang dan sempit. Dan dengan pengiriman Su Yi, Dao Xing, yang telah mencapai kesempurnaan alam suci, benar-benar mendidih seperti tungku. Dentang. Dia berdiri dengan tangan kosong, tetapi dengan satu pukulan, serangan Kun Wuxian berjubah Qi hancur. Taruh yang lain. Kejutan hampir jatuh ke belakang. Dan Su Yi tidak lagi berbelas kasih. Dia melangkah maju, melemparkan tinjunya untuk membunuh, dan memberi isyarat, makna kendo yang misterius dan tidak terduga muncul, menunjukkan surga yang mendominasi dan bumi, tanah longsor dan situasi seperti tsunami, menghantam kehampaan dan runtuh, gunung dan sungai bergetar. Dari kejauhan, Su Yi melemparkan setiap pukulan, dan langit runtuh, seperti dewa yang melakukan ekspedisi, pemberani dan tak tertandingi di dunia, siapa yang akan menyerah padaku?
Hanya beberapa tarikan napas, Kunwu Immortal yang berjubah Qi ditekan sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya dan terus mundur. Wajahnya penuh amarah, matanya terbelah, dan sulit diterima. Dia adalah peringkat Taiwu. Selain itu, dalam pertempuran, ia dapat dengan mudah menggunakan kekuatan asli pohon Dewa Kunwu untuk membunuh Su Yi dari segala arah. Tapi itu semua sia-sia. Su Yi terlalu mendominasi. Lebih dari Kunwuxian berjubah merah, Kunwuxian berjubah putih, Hongyun Zenren, dan Xing yang menyaksikan pertempuran dari jauh semuanya tercengang. Semua orang tahu bahwa Su Yi dapat membunuh Raja Abadi saat ini dengan penampilannya yang abadi. Fakta ini mengejutkan dan tak tertandingi. Tapi siapa yang berani membayangkan bahwa seorang seniman bela diri yang hebat seperti Kunwuxian berjubah merah tidak akan mampu menahan ketajamannya, dan akan terbunuh hampir tak tertahankan. Jika Tuan Yongye ingin membunuhku, gerakkan saja jarimu. Mata Xingke tumpul. Alasan mengapa ia berani berpura-pura kuno di depan Su Yi di dunia manusia adalah karena ia memiliki keabadian nyata di alam maya sedini mungkin sebagai usia keabadian kekuatan. Sekarang 3 tahun telah berlalu, masih dunia maya. Namun, Su Yi, seorang kultivator di dunia masa lalu, sekarang dapat dengan mudah membunuh Raja Abadi, dan Dewa Kunwu berjubah merah hampir tidak dapat mengangkat kepalanya. Membandingkan keduanya, bisa dibayangkan seberapa besar pengaruhnya terhadap Star Tower. Tidak heran leluhur keluarga saya sangat hormat ketika mereka berbicara tentang Tuan Yongye. Orang asli Hongyun bergumam dalam hatinya. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia masih kecil, ketika para tetua klan berbicara tentang Kaisar Malam Abadi, mereka memandang para dewa di langit dengan generasi muda, sangat kagum, ibadah itu. Dia masih muda dan belum mengerti. Baru setelah dewasa, dia tahu apa itu pendekar pedang kelas dunia Kaisar Malam Abadi. Pada saat ini, ketika dia melihat adegan kekuatan besar Su Yi dan membunuh Abadi Kunwu berjubah merah, Hongyun tiba-tiba memiliki perasaan aneh, betapa beruntungnya itu untuk dapat bertemu dengan reinkarnasi Lord Yongye secara kebetulan dan kebetulan dalam kehidupan ini. Di kejauhan, tangan dan kaki lelaki kuat di gunung gantung itu dingin, dan hanya ada satu pikiran di benaknya. Menekan Su Yi ini, bahkan master seni bela diri tertinggi. Dalam pertempuran, Kunwu Immortal berjubah merah batuk darah. Wajah tampan itu memucat. Jika bukan karena vitalitasku, bagaimana mungkin aku bisa ditekan oleh peri kecilmu? Matanya melotot dan jelas dia marah. Mata Su Yi dingin, di kehidupanku sebelumnya, kamu hanya sosok yang berapi-api, berapa kali kamu bisa melompat? Kunwu abadi dalam jubah merah. Dia terlihat seperti orang gila dan menembak dengan sekuat tenaga. Tapi sia-sia. Dalam pertarungan frontal, dia berulang kali ditekan. Badan mulai sakit. Adapun kekuatan pohon suci Kunwu, itu tidak bisa banyak membantunya sama sekali. Apa yang masih kamu lakukan? Aku mati, bisakah kalian hidup? Mari kita jalankan serangkaian besar pengorbanan kepada para dewa dan bersihkan dia bersama. Langit bergemuruh. Tiba-tiba, pembangkit tenaga listrik di pegunungan yang jauh beraksi. Naik. 2 Raja Abadi memimpin, dan ribuan kekuatan abadi lainnya bekerja sama untuk menjalankan formasi terlarang yang ditutupi oleh kuil suci. Ledakan. Di sekitar dojo, barisan bendera yang dianugerahkan oleh 9 tangan Dewa Kingdi bersinar, melepaskan kekuatan terlarang. Dan pohon keramat Kunwu yang berdiri tegak, seperti disulut, terbakar hebat dari atas ke bawah. Cabang, batang, daun, dan bahkan kekuatan bawaan dari 5 elemen terbakar, berubah menjadi semburan kekuatan seperti kehancuran, mengalir ke formasi besar dari pengorbanan kepada para dewa. Tidak enak. Keabadian Kunwu dalam warna putih telah sepenuhnya berubah warna. Setelah pengoperasian formasi pengorbanan dewa ini, jelas bahwa tubuh dan asal-usul pohon suci Kunwu akan dibawa pergi. Bunuh. Saat langit terbelah, langit dan bumi seolah terbelah. Kelopak mata Su Yi melompat, dan dia segera menjauh. Ledakan. Saat dia menghilang, tempat dia berdiri runtuh, kekosongan terbelah, dan semburan kekuatan penghancur menyapu, seolah-olah tidak ada yang tidak bisa dihancurkan. Tidak perlu diragukan lagi,
jika dia baru saja tersapu, dia akan terluka parah jika dia tidak mati. Bunuh orang-orang itu dulu. Sosok Suyi melintas dan menghilang begitu saja. Saat berikutnya, dia muncul di bawah langit jauh, menekan tangannya. Ledakan. Hujan pedang turun dari langit. Dalam sekejap, ribuan pembangkit tenaga listrik di pegunungan gantung yang menjalankan serangkaian besar pengorbanan kepada para dewa semuanya mati secara tragis dalam hujan pedang yang kejam. Darah mengikuti seperti gelombang pasang. Hanya dua raja abadi yang merasakan bahaya dan mengungsi terlebih dahulu, menghindari pembunuhan dengan selisih tipis. Ketika mereka melihat adegan berdarah kematian ribuan orang kuat sekte, mereka berdua juga terkejut. Hahaha, tuanku, Anda tidak bisa lagi menghentikan ini. Tiba-tiba, Kun Wuxian berjubah merah tertawa keras. Dia berdiri dalam formasi besar pengorbanan kepada para dewa, rambutnya acak-acakan, sikapnya panik, dan matanya penuh kekerasan. Suyi berbalik dan menyipitkan matanya. Pada saat ini, dengan operasi formasi pengorbanan dewa, pohon suci Kunwu terbakar, dan kekuatan formasi terlarang langsung menuju ke kedalaman langit, bagaikan pedang yang tajam, menembus kedalaman langit, menembus penghalang kehampaan, batas yang sulit dilihat dengan mata telanjang, dan melesat lebih dalam ke ruang dan waktu. Apakah kamu mencoba untuk mengambil anak Allah itu? Mata Suyi dingin. Kunwu abadi berjubah merah tertawa terbahak-bahak, Tuan, saya akui bahwa saya bukan lawan Anda, tetapi selama saya memimpin putra dewa ke negeri dongeng, Anda ditakdirkan kali ini. Terkutuk. Lelucon, bagaimana Anda bisa mengorbankan asal-usul pohon suci Kunwu, dan Anda tidak dapat membuka portal melintasi ruang dan waktu, apalagi pergi ke sana ambil anak dewa itu. Kun Wuxian berbaju putih. Sebelumnya, Kun Wuxian berjubah Qi berencana untuk mengorbankannya, agar upacara penerimaan putra dewa ini dapat terlaksana dengan sukses. Tapi sekarang, Kunwu Immortal Putih telah diselamatkan, dan tidak mungkin untuk dikorbankan. Dan tanpa kekuatan sumbernya, tata letak Kunwu Immortal yang berjubah merah tidak memiliki tautan kunci, dan mustahil untuk berhasil mengarah ke putra Tuhan. Tapi kali ini, aku melihat Kun Wuxian berjubah merah tertawa dan berkata, bagaimana jika aku mengorbankan diriku sebagai ganti putra dewa datang ke negeri dongeng? Semua orang kaget dan tidak percaya. Korbankan dirimu, dan pimpin putra Allah. Siapa sangka Kunwu Immortal berjubah merah akan keluar seperti ini. Suyi mau tidak mau mengerutkan kening. Kun Wuxian berjubah merah berkata, matanya sudah menatap Suyi. Dia jelas-jelas menyingkir, dengan sikap gila, dan mendesis, Tuan, saya tidak tahu apa-apa, tolong beritahu saya. Suyi berkata, bicaralah. Di zaman kejatuhan abadi, saya menyaksikan 3 tubuh Tao lainnya seperti saya mati secara tragis, dan saya sekarat. Saat itu, saya bersumpah, tidak peduli siapa itu, selama itu bisa menyelamatkan hidupku, aku akan mengorbankan hidupku untuk itu di masa depan. Berhasil. Suyi langsung mengerti. Di zaman keabadian, pasti seseorang dari Gunung Gantung yang menyelamatkan nyawa Kun Wuxian di Cipao, dan alasan mengapa pihak lain melayani gantung gunung adalah sumpah itu. Tidak diragukan lagi, pengkhianatan Kun Wuxian Cipao juga terkait dengan sumpah ini. Dalam arti tertentu, Kun Wuxian berjubah merah menepati sumpahnya dan sempurna. Tapi dia memilih untuk menyakiti Kunwu Putih Abadi dengan Gunung Suankong, dan bahkan mengatur untuk berurusan dengan dirinya sendiri, yang tidak berbeda dengan pengkhianatan. Apakah Gunung Gantung memaksa Anda melakukan ini? Hening sejenak, Suyi bertanya. Kunwu Abadi berjubah merah tersenyum miris. Apakah ada perbedaan? Di negeri dongeng sebelumnya, siapa yang tidak tahu bahwa Yun Fei Jing, pendiri Gunung Suankong, sudah mati di tangan orang dewasa? Suyi berkata dengan dingin, lalu kenapa kamu menyerang Bos Jin? Kunwu Immortal berjubah merah mengubah ekspresinya dan akhirnya tidak menjawab. Dia menghela nafas dan berkata, ada hukum ganda di dunia, dan itu tidak akan sama dengan tata gata. Tuanku, saya hanya ingin tahu, jika kamu jadi aku, apa yang akan terjadi di tempat pertama? Pilihan. Suyi berkata dengan ringan. Huo keempat, kamu telah mengikutiku untuk bertarung selama bertahun-tahun, tahukah kamu, bahkan jika aku mati,
aku tidak akan bersumpah untuk mempertaruhkan nyawaku demi menyelamatkan orang lain. Peri Kunwu berjubah merah. Dia tampak sangat terangsang, matanya merah, pipinya bengkok, dan dia bergumam, "Tuanku, jika saya mengatakan bahwa itu lama setelah saya diselamatkan, saya akan menyesalinya, apakah Anda percaya?" Dia tersenyum sedih, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, masalah ini seperti iblis, telah menghantui hati Dao saya, membuat saya merasa seperti tongkat di hati saya. Tenggorokan, gelisah, tapi aku tidak bisa kembali. Dia mengambil napas dalam-dalam, mengangkat matanya dan melihat ke kedalaman langit. Aku berjanji sebelumnya bahwa bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku akan memimpin anak Tuhan ke dunia. Ketika datang ke alam, lakukanlah. Saya tidak dapat mengatakan bahwa saya telah melakukan banyak kesalahan dalam hidup saya. Satu-satunya hal yang dapat saya banggakan adalah saya akan melakukan apa yang saya katakan. Ledakan. Sosoknya terbakar. Sumber kekuatan satu tubuh diintegrasikan ke dalam formasi besar pengorbanan kepada para dewa, dan mata telanjang dapat melihat bahwa kekuatan pelangi di kedalaman langit sedang membangun portal ruang dan waktu. Api keempat. Sudah terlambat bagimu untuk bertobat sekarang. Jika kamu terus terobsesi, kamu hanya akan merugikan dirimu sendiri. Su Yi tidak bicara omong kosong sama sekali, dia langsung menembak. Pedang manusia muncul di telapak tangannya, dan saat Su Yi menyebutkan arti reinkarnasi, dia menebas ke arah formasi besar pengorbanan kepada para dewa dengan pedang. Kekuatan pedang ini jauh lebih kuat dari kekuatan yang baru saja ditunjukkan Su Yi. Dampaknya parah, ranting-rantingnya patah dan aku tidak tahu berapa banyak akarnya. Yang mengejutkan Su Yi, barisan besar pengorbanan untuk para dewa sangat ajaib. Dengan deru 9 bendera susunan perunggu, pedang itu memblokir pedang secara paksa. Yang mulia, percuma, 9 bendera larik ini dikorbankan oleh King Di Shenzun, dan King Di Shenzun adalah salah satu dewa-dewa tertinggi yang sesungguhnya. Harta rahasia yang dia miliki memberi, bahkan jika Anda berada di puncak tahun, akan sulit untuk dihancurkan. Jubah merah. Kun Wuxian menghela nafas panjang. Dia bangkit, sosoknya kabur seperti lilin yang mengamuk. Dan di kedalaman langit, portal ruang waktu itu perlahan-lahan terbentuk. Nampak samar, saat itu di portal antariksa, ada dua sosok yang menjulang, jelas sudah menunggu di sana. Su Yi mengerutkan kening. Jangan ragu untuk menembak lagi. Kali ini, dia langsung menggunakan kekuatan pedang 9 neraka. Ledakan. Kuil dihancurkan, dan 9 bendera berkibar. Pedang yang mendominasi itu menebas celah yang panjang, sempit dan lurus di dunia ini, dan batang tubuh pohon suci Kunwu dipukul dengan keras. Tapi sudah terlambat. Saya melihat kedalaman langit, portal waktu dan ruang muncul, dan suasana tabu yang tak terlukiskan meresap, menyebabkan alam rahasia Kunwu ini bergetar hebat. Dalam kehampaan, sosok Huo Laozi menjadi kabur. Dia tiba-tiba berbalik, memandang Su Yi, dan berkata, "Tuan, saya telah melakukan kesalahan, dan saya pantas menerimanya dengan mengorbankan nyawa saya. Cepatlah pergi, kalau menunggu putra Tuhan tiba, ingin pergi begitu saja, dan takut tidak ada kesempatan lagi." Kun Wuxian berjubah merah berkata, membungkuk kepada Su Yi dan memberikan hadiah besar, "Saya rendah hati, pergi dulu." Ledakan. Dia berubah menjadi segenggam abu terbang dan menghilang. Kunwu abadi dalam warna putih tampak lesu di sana, bercampur dengan kesedihan dan kemarahan. Jika saat itu kamu tidak serakah untuk hidup, mengapa kamu menjadi buah pahit hari ini? Su Yi juga menghela nafas dalam hatinya. Pengalaman Huo Laozi hanya bisa digambarkan sebagai orang yang menyedihkan. Ledakan. Jauh di langit, portal ruang dan waktu meraung, dan semburan ruang seperti badai petir terpantul di dekatnya. Di portal tersebut, terlihat jelas penampakan kedua sosok tersebut. Itu adalah pria dan wanita. Pria itu tinggi dan tinggi, mengenakan jubah giok ungu, mengenakan mahkota giok emas, dan wajahnya seperti anak muda. Dia meletakkan tangannya di punggung, matanya seterang bintang, dan tripod giok emas seukuran telapak tangan digantung di depannya. Tripod giok memantulkan kekuatan hukum emas yang mempesona, memblokir kekuatan ruang waktu yang kejam dari luar. Wanita di sampingnya memegang pedang panjang bersarung, rambut panjangnya diikat,
dan dia mengenakan gaun hitam panjang, dan kulitnya yang terbuka seperti kristal jernih seperti salju. Ia memiliki sosok tinggi, penampilan tiada taraf, sepasang mata setajam pedang, sedingin salju, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura menakutkan membunuh. Tidak diragukan lagi bahwa pria berjubah ungu adalah putra Tuhan yang ingin diundang oleh Gunung Suankong. Dan wanita berbaju hitam memegang pedang itu terlihat seperti pengawalnya. Tidak perlu diragukan lagi, ketika portal ruang dan waktu benar-benar stabil, pria dan wanita ini akan bergegas keluar untuk pertama kalinya dan datang ke negeri dongeng. Menyaksikan adegan ini, Su Yi menginstruksikan, Bos Jin, singkirkan pohon suci Kunwu. Awan merah, kamu dan Xing Ke bersembunyi di tungku pembuat langitku dulu. Berbicara, Su Yi mengorbankan tungku untuk memperbaiki langit, dan menyingkirkan Master Awan Merah dan Xing. Peri Kunwu berbaju putih tidak berani mengabaikan, sosoknya melintas dan bergegas ke pohon suci Kunwu. Saat berikutnya, pohon suci yang berdiri di langit ini tiba-tiba menyusut berkali-kali, dan akhirnya berubah menjadi seukuran telapak tangan. Dan sosok Kunwu abadi dalam warna putih muncul di cabang pohon suci Kunwu, dan berkata dengan cemas, "Pak, ayo pergi." Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Kamu juga bersembunyi dulu." Berbicara, dia menggunakan tungku perbaikan surga untuk menempatkan pohon suci Kunwu seukuran telapak tangan dan Kunwu abadi berjubah putih ke dalam tungku perbaikan surga. Setelah itu, Su Yi memegang pedang dunia, dan sosoknya bangkit, mengayunkan pedangnya ke langit. Potong portal ruang waktu itu. Kunwu abadi berjubah merah mati karena dia ingin memimpin yang disebut Putra Dewa, bagaimana bisa Su Yi berhenti di situ? Memang benar Kunwu Xian berjubah merah melakukannya atas inisiatifnya sendiri, tetapi bukan karena terkekang oleh sumpah yang dibuatnya, dan dia melakukannya sebagai upaya terakhir. Ketika mereka melihat adegan ini, pria berjubah ungu dan wanita berbaju hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, seolah-olah mereka tidak bisa mempercayainya. Seseorang berani mencegah mereka datang ke alam abadi. Ledakan. Pedang Ki seperti pelangi putih menembus matahari, menebas di atas portal ruang dan waktu. Tapi pada saat itu, kekuatan badai luar angkasa terlalu menakutkan, dan itu langsung menetralkan Ki pedang Su Yi, dan ketika pedang Ki benar-benar jatuh, hanya biarkan portal ruang waktu bergetar hebat. Su Yi mengerutkan kening. Di kedalaman Gunung Buzu, dia pernah mengambil tindakan untuk mencegah Tuan Segala Roh menerima putra Tuhan bernama Lu Feng. Namun, pada saat itu, Su Yi merusak upacara penyambutan Tuan Segala Jiwa, dan hanya membiarkan pihak lain berhasil. Sekarang berbeda, setelah Kunwu Xian berjubah merah secara aktif mengorbankan kekuatan sumbernya, dia telah membuka portal ruang dan waktu itu. Dalam keadaan seperti ini, menjadi sangat sulit untuk mencegah lawan datang. Tapi, Su Yi tidak menyerah, dia kasar dan ditembak lagi. Orang itu jelas penistaan, dia harus dihukum Tuhan. Di tempat yang sangat jauh, ada dua Raja Abadi Gunung Gantung yang selamat dari pertarungan sebelumnya. Tapi mereka tidak berani mendekat. Su Yi terlalu menakutkan untuk membunuh mereka. "Tuan anakku, aku akan menghancurkan orang ini." Di portal ruang dan waktu, wanita bergaun hitam dengan sarung di tangannya penuh dengan niat membunuh dan terprovokasi. Portal ruang dan waktu belum benar-benar stabil, dan sekarang telah dibombardir oleh Su Yi, dan ada tanda-tanda samar keruntuhan. Pria berjubah ungu itu juga mengerutkan kening, dan berkata, "Bai Liu, jika kamu memaksamu ke sana sekarang, kamu pasti akan diserang oleh kekuatan tertib ini. Dunia abadi. Itu hanya serangan balik. Bahkan jika itu rusak parah, bawahan yakin bahwa mereka dapat bertahan dan menghancurkan hal kecil yang tidak mengenal batas." Suara wanita berbaju hitam itu dingin, "Semoga Tuhan Allah sempurna. Lupakan saja, aku akan memberimu satu." Pria berjubah ungu tidak lagi ragu-ragu, dan tiba-tiba menggerakkan tripod giok emas di depannya dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Kekuatan aturan emas meledak dari tripod batu giok, sebenarnya secara paksa membuka portal ruang dan waktu ke jalan menuju negeri dongeng. Mengambil kesempatan ini, wanita berbaju hitam melintas.
Tapi sosok itu masih setengah jalan, turbulensi ruang dan waktu yang hebat menyapu tubuhnya, dan urutan keabadian dari Zhou Shuzong bergegas ke. Pada saat kritis ini, wanita berbaju hitam itu tiba-tiba menggigit ujung lidahnya, menggunakan teknik rahasia, mengangkat tangannya dan menawarkan roulet keperakan. Nailing 2 instrumen. Ini adalah benda penyelamat hidupnya di bagian bawah kotak, harta karun dari kerajaan. Dengan ledakan roulet, dia segera membantu wanita berpakaian hitam untuk melawan pembunuhan ini. Dalam sekejap mata, harta Taijing ini terkoyak. Bahkan wanita berbaju hitam itu terluka parah, dan sebagian besar tubuhnya hancur. Turbulensinya mengerikan. Selain itu, tatanan abadi Zhou Shuzong juga memiliki serangan balik terhadap wanita berpakaian hitam, tidak hanya menghancurkan hartanya di bagian bawah kotak, tetapi seluruh orang itu juga rusak parah. Namun, berkat harta karun itu, dia bisa lolos dari perampokan maut dan berubah menjadi pelangi hitam. Jatuh dari langit. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.